Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dan bertemu kembali dengan saya, Slamet Har, di kanal Belajar Berhukum untuk Indonesia yang lebih melek dan lebih taat dalam berhukum. Tema pembicaraan kita saat ini adalah tentang korupsi, KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Koruptor. Sebelum kita mendalami lebih lanjut bagaimana hubungan korupsi, KPK, dan koruptor, kita simak dan saksikan cuplikan video dan berita singkat dari masalah korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Koruptor itu sendiri. Tetap tonton terus sampai selesai. Kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebelumnya juga menimpa dua mantan pimpinan KPK, Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Ketika itu Polri menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka terkait pasal penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Kawan-kawan, KPK adalah amanat reformasi sekaligus amanat konstitusi ketika kita Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan dari Orde Baru yang korup ke Indonesia baru yang lebih demokratis, bebas dari korupsi. Tetapi kenyataannya memang kehadiran KPK tetap menyimpan potensi-potensi yang menurut saya ada tiga golongan yang memiliki pandangan berbeda. Pertama adalah masyarakat atau orang-orang yang memang menghendaki KPK itu ada dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang diwakili oleh akademisi, mahasiswa, kemudian elemen-elemen yang cinta Indonesia bebas korupsi. Dan golongan kedua adalah golongan yang status quo dalam arti bahwa sebenarnya KPK tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah bagaimana Polri, Kejaksaan mampu mengoptimalkan tugas-tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, hukum harus dikembalikan kepada bagaimana bekerjanya polisi dan jaksa di dalam pemberantasan korupsi. Dan itu sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang memberikan kewenangan tunggal kepada penyidik Polri dan jaksa penuntut umum sebagai penuntut. Salah satu tokoh paling kencang, paling kuat untuk mengumandangkan pendapat ini adalah tokoh reformasi Fachri Hamzah. Salah satu beliau ini paling kencang menganggap hukum acara pidana itu harus dilaksanakan sesuai ketentuannya. Dan yang ketiga adalah golongan yang memang tidak menghendaki KPK itu ada. Maka golongan ketiga ini yang berusaha untuk KPK itu tidak bisa bekerja sebagaimana fungsinya. Siapa golongan tiga ini? Yaitu adalah para koruptor. Koruptor yang memang merasa terganggu oleh adanya KPK. Nah, siapa koruptor-koruptor ini? Ya, koruptor ini adalah para penyelenggara negara, apakah itu mereka yang menduduki jabatan
di pusat, di kementerian, sampai dengan di tingkat provinsi dan kabupaten, juga termasuk wakil-wakil rakyat, juga termasuk aparat penegak hukum, dan para pengusaha yang memang mereka tidak menghendaki pekerjaannya terganggu oleh KPK. KPK sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya, sebelumnya sudah oleh pemerintahan reformasi sudah disiapkan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Selanjutnya dibuat juga Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menggantikan Undang-Undang yang lama, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971, yang di dalamnya perbedaannya, di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 ini mengatur tentang pidana minimal terhadap koruptor. Undang-undang sebelumnya tidak ada. Dan mengatur tentang hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi. Nah, ada dua hal ini yang menjadi catatan penting di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Kemudian pada tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbaiki, disempurnakan menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, yang intinya adalah memperbaiki atau merubah dan memperbaiki Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Dan selanjutnya pada tahun 2002 maka lahirlah Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan saat itu lahirlah para pejuang-pejuang pemberantas korupsi, yaitu para komisioner dengan perangkatnya penyidik dan penuntut, termasuk pegawai-pegawai yang memiliki integritas untuk menjaga sendi-sendi kehidupan negara dari para penyamun-penyamun, para pencuri-pencuri kekayaan negara, keuangan negara, dan ekonomi negara. Memang kenyataannya tidak mudah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menjalankan tugas. Karena memang kenyataannya setelah pemerintahan baru, korupsi bukannya semakin mengecil, mereda, tetapi justru meluas, kemudian membesar, dan bahkan semakin sistematis. Ada proses-proses dalam pemerintahan reformasi, korupsi semakin berkembang, semakin lebih bagus lagi, lebih canggih lagi. Nah, ini ditandai sebenarnya realitasnya bagaimana prestasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan tugas-tugasnya. Belasan menteri terciduk oleh KPK. Ratusan penyelenggara negara dari tingkat kementerian sampai dengan gubernur, pejabat-pejabat pemerintahan daerah dan kabupaten, kota tertangkap tangan, kena OTT, melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian ratusan wakil rakyat dari tingkat pusat DPR RI sampai dengan tingkat kabupaten, kota terkena OTT melakukan tindak pidana korupsi. Termasuk beberapa jenderal Polri, kemudian pejabat kejaksaan, hakim, dan termasuk advokat pun tidak lepas dari OTT KPK. Nah, ini menunjukkan sesungguhnya KPK sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi di negeri
ini yang memang korupsinya ternyata demikian luas dan besar. Nah, ini dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia bisa menjadi bangkrut ketika korupsi tidak bisa diberantas. Kenyataan ini yang menimbulkan masalah karena dalam penyelenggaraan tugas fungsi KPK ternyata banyak usaha-usaha pelemahan dilakukan juga oleh para koruptor ini. Yang pertama, bagaimana Antasari Azhari, Ketua KPK, dikriminalisasi KPK dengan dakwaan melakukan pembunuhan dan perselingkuhan dengan seorang wanita yang tugasnya hanya sebagai tukang mengambil bola di lapangan golf. Cukup aneh bukan? Kemudian yang kedua, bagaimana Chandra Hamzah dan Bibit Samad yang komisioner KPK itu dijadikan tersangka oleh Polri karena melakukan penangkalan membuat surat. Kemudian Chandra Hamzah dan Bibit Samad ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Polri karena melakukan membuat surat pencekalan terhadap Joko Chandra. Kita semua tahu siapa Joko Chandra. Dan yang ketiga, BW Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK, itu ditangkap juga oleh Polri karena telah waktu menjadi penasihat hukum membuat keterangan saksi palsu di persidangan. Dan yang keempat adalah Abraham Samad sebagai Ketua KPK pun ditangkap oleh Polda Sulawesi karena membuat keterangan palsu dalam surat identitas. Kenyataan ini tidak melemahkan KPK. Pelemahan-pelemahan yang dilakukan oleh para koruptor yang dilakukan melalui kekuatan-kekuatan peradilan ini tidak melemahkan KPK untuk terus dengan independensinya melakukan tindakan-tindakan OTT maupun pencegahan-pencegahan di berbagai institusi negara. Nah, namun demikian tidak berhenti bagaimana kasus bergeser, kasusnya mengarah kepada misalnya Numpal Bawesdan. Sebagai penyidik ini juga disangka melakukan kejahatan ketika masih menjadi polisi di Bengkulu. Kemudian penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Dan yang terakhir, karena serangan terhadap personal-personal tidak mampu mengalahkan independensi KPK saat ini dengan desain tes wawasan kebangsaan atau yang sering sudah dikenal dengan TWK, itu membatalkan atau menggagalkan pegawai-pegawai KPK yang memiliki integritas kuat untuk menjadi pegawai KPK yang berstatus sebagai ASN. Nah, ini adalah masalah serius yang terjadi di antara hubungannya korupsi, KPK, dan koruptor. Kawan-kawan, problem yang terjadi di KPK ini adalah puncak pelemahan yang cukup mengkhawatirkan ketika KPK benar-benar tidak menjadi independen karena oleh pegawai-pegawai, penyidik, penuntut yang memang tidak memiliki ruh perjuangan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka ini menjadi dilematis tentunya bagi anggota
KPK itu sendiri, anggota komisi atau komisioner KPK itu sendiri. Tetapi paling tidak di antara dilema yang terjadi, pilihan untuk menjaga marwah independensi KPK di dalam menyelamatkan ekonomi dan keuangan negara ini harus dikedepankan dibandingkan diam membiarkan ini menjadi pelemahan kepada KPK. Yang kedua, Presiden harus mengambil sikap bahwa apa yang terjadi harus diletakkan dalam koridor hukum yang ada. Karena proses peralihan pegawai KPK ke ASN menjadi pegawai aparatur sipil negara itu tidak ada ketentuan hukum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 ini yang mengharuskan mekanisme peralihannya melalui seleksi tes wawasan kebangsaan. Dan yang kedua, yang menurut saya ini hal yang sangat filosofis mendasar, bahwa Pancasila dijadikan dasar sebagai alat untuk menggagalkan proses-proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ini. Ini tercermin bagaimana Pancasila yang memiliki nilai-nilai harmoni, yang memiliki nilai-nilai toleransi ditumburkan dengan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya antara agama, pilih agama atau pilih Pancasila. Justru Pancasila melindungi itu, menjaga itu karena memang tercantum di dalam sila pertama. Maka ini akan menimbulkan masalah serius bagi KPK ke depan ketika Presiden tidak melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga marwah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kawan-kawan, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.